Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Al-Fakir, tetap di channel Logika Sederhana. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman memulai bisnis kecil-kecilan, teman-teman ya. Di sini saya memakai PowerPoint. Nah, di situ tertulis pengalaman bisnis kecil-kecilan by Logika Sederhana. Karena memang PowerPoint ini saya yang bikin. Jadi pengalaman ini murni terjadi pada saya, yang saya alami selama merintis untuk memulai bisnis kecil-kecilan. Jadi nanti yang saya utarakan nanti ini bukan rumusan-rumusan yang diciptakan oleh ilmuwan-ilmuwan yang sudah dipatenkan di literatur ya, mungkin ada kesamaan. Tapi saya tidak pernah memakai itu. Jadi ini murni dari kreativitas berpikir saya, teman-teman ya. Nah, karena apa? Karena tidak semua rumusan-rumusan yang telah dipatenkan oleh ilmuwan di dalam literatur bisnis itu cocok bagi kita semua. Nah, jadi belum tentu cocok bagi kita semua. Tetapi mungkin ada yang cocok, tapi tidak semua, teman-teman. Jadi di sini saya ingin membagikan ke teman-teman, ini murni dari pengalaman yang saya lalui selama merintis bisnis kecil-kecilan ini. Oke, langsung saja di sini. Karena apa? Karena kita sebagai manusia diberi Tuhan akal dan pikiran, teman-teman. Maka dari itu kita harus berpikir secara mandiri berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kita temui dalam menjalankan usaha atau bisnis. Jadi jangan takut dalam membuat sebuah pendapat atau rumusan-rumusan terkait suatu hal yang telah kita lalui, teman-teman ya. Nah, yang tidak boleh itu memaksakannya kepada orang lain, teman-teman. Jadi yang tidak boleh itu kalau kita memiliki suatu pemikiran dan orang lain itu harus mengikuti kita. Nah, jadi tidak seperti itu, teman-teman. Jadi kita mengalir saja, teman-teman. Mungkin dari pemikiran-pemikiran kita ada yang cocok, ya nggak masalah. Nah, ide kita itu dipakai, ya nggak masalah. Nah, hitung-hitung kalau kita tidak bisa bersedekah dengan materi, ya kita bisa bersedekah dengan pemikiran-pemikiran, siapa tahu dengan pemikiran-pemikiran yang kita yang kita share, yang kita bagikan, yang kita ceritakan, membantu orang lain. Nah, siapa tahu orang lain bisa menirunya. Nah, jadi apalagi di masa pandemi ini, teman-teman, dan sebagian orang kesulitan mencari pekerjaan. Nah, dengan adanya kita berbagi pengalaman bisnis kecil-kecilan kita, teman-teman. Nah, nanti yang kita ceritakan itu bisnis kita awal mula merintis bisnis. Nah, jadi bukan kita menceritakan bisnis yang sudah jadi. Nah, terlalu berat bagi mungkin sebagian orang yang belum melakukan bisnis atau yang akan memulainya, teman-teman. Nah, jadi yang kita ceritakan nanti ini awal mula. Nah, jadi insya Allah semua orang nanti bisa melakukan ya, teman-teman ya. Jadi nanti dari ide-ide kita ini supaya orang lain itu bisa setidaknya terbantu atau meniru. Jangan takut, teman-teman ya, kalau ide-ide teman-teman itu ditiru atau pekerjaan teman-teman itu ditiru. Nah, pekerjaan boleh ditiru, insya Allah masalah rezeki itu sudah diatur sama Tuhan, teman-teman. Nah, jadi yang terpenting kita harus jadi orang sukses, teman-teman. Nah, definisi sukses kalau menurut saya pribadi bukan karena dia banyak uang atau rumah mewah atau dia terkenal. Tapi menurut saya sukses itu adalah orang yang punya banyak manfaat kepada orang lain, orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi misalkan kita tidak bisa bermanfaat, tidak bisa membantu dari segi materi, nah, setidaknya kita bisalah membantu mereka yang kesulitan dalam mencari pekerjaan, nah, dengan ide-ide kita, dengan rumusan-rumusan yang kita alami waktu merintis bisnis atau usaha, teman-teman ya. Nah, jadi di sini
saya juga mengajak ke teman-teman semua, ayo kita saling tukar pengalaman waktu merintis bisnis, siapa tahu bermanfaat bagi orang lain. Nah, nanti teman-teman yang pengalamannya berkenan saya ceritakan, silahkan kirim ke email saya teman-temannya, nanti saya bikinkan PowerPoint supaya nanti mungkin bisa membantu memahami orang-orang yang akan merintis usaha kecil-kecilan ini. Oke, langsung saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu deskripsi singkat dari pengalaman yang akan saya share ini. Ya, sebenarnya bisnis yang saya lakukan ini adalah ya iseng-iseng teman-teman ya. Ini untuk mengisi waktu luang di antara kesibukan pekerjaan utama saya, atau bisa kita istilahkan iseng-iseng berhadiah teman-teman. Sekarang malah keterusan. Nah, jadi di sini yang saya lakukan yaitu sebelumnya bisnis ini sebenarnya sangat cocok dilakukan di daerah pedesaan. Jadi ya bisa dilakukan di kota-kota besar. Ya mungkin kalau di kota-kota besar itu kan saingannya kan lumayan agak ketat, beda dengan di pedesaan teman-temannya. Nah, tapi ya nggak masalah. Yang penting soalnya apa? Soalnya kita sama Tuhan itu dituntut bukan untuk kaya, tapi dituntut untuk ikhtiar teman-teman. Nah, kita ikhtiar, masalah hasil nanti kita pasrahkan kepada Tuhan. Soalnya untuk menentukan hasil itu bukan wilayah kita teman-teman. Yang wilayah kita itu adalah bekerja, berikhtiar dengan sungguh-sungguh teman-teman. Nah, di sini yang saya lakukan yaitu usaha kecil-kecilan, yaitu membeli sebuah produk tentunya yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari kita teman-temannya. Nah, yang kita perlukan itu kita beli di kota-kota besar. Nah, kan kota-kota besar itu kan biasanya itu kan ada banyak-banyak supplier. Nah, jadi di sana bisa lebih murah daripada di pedesaan. Karena apa? Karena barang-barang yang ada di pedesaan itu biasanya yang ada di toko-toko itu asal barangnya itu dari perkotaan teman, dari kota-kota besar. Nah, misalkan saya domisili saya di ujung timur Pulau Jawa, nah, yaitu di Kabupaten Banyuwangi. Itu rata-rata barang-barang itu memang berasal dari kota-kota besar. Nah, misalkan dari Surabaya, Jakarta, nah, pokoknya daerah-daerah kota-kota besar teman. Nah, jadi di sini saya membeli produk dari ya misalkan kota besar yang terdekat dari kabupaten saya, yaitu di Surabaya. Di Surabaya saya beli barang di sana, ya otomatis barangnya murah-murah teman-teman. Nah, murah-murah. Nanti saya jual lagi ke daerah saya. Nah, karena apa? Karena memang barang-barang itu dibutuhkan di dalam kita pokoknya kita dibutuhkan di kehidupan sehari-hari pokoknya teman-teman. Nah, memang kadang-kadang barang yang saya jual itu juga ada di toko-toko itu yang ada di daerah sekitar saya, cuma kadang-kadang di toko-toko itu memang harganya sedikit lebih mahal. Karena apa? Karena memang mereka memiliki bentuk fisik toko, tentunya mereka juga mengeluarkan biaya operasional, terus mereka juga memiliki karyawan yang juga harus mereka gaji. Nah, otomatis dari harga barang tersebut bisa agak sedikit mahal. Beda dengan saya kan tidak memiliki toko, tidak memiliki karyawan, sehingga sehingga kita bisa menekan harga yang akan kita jual, jadi bisa lebih murah sedikit. Nah, jadi kita jangan takut untuk membanting harga lah, atau disebut apalah, nah atau merusak harga. Ya tidak, karena setiap bisnis itu kan memberikan fasilitas tersendiri ya teman-teman. Nah, jadi misalkan orang beli ke saya, mungkin fasilitas dari saya kan biasa-biasa saja. Mungkin kalau orang-orang ingin berbelanja dengan nyaman, tempatnya tertata rapi, itu mereka bisa memilih ke toko teman-teman, karena
di samping itu di toko juga banyak-banyak pilihan. Siapa tahu orang itu tidak membeli satu produk saja, mungkin ada beberapa produk yang harus mereka beli ya, daripada ke tempat saya yang mungkin varian macam barang yang saya jual itu tidak selengkap di toko-toko. Nah, mungkin mereka itu cenderung akan belanja ke toko teman-teman. Nah, jika ada orang itu hanya ingin membeli satu produk dan ingin mendapatkan harga murah, nah mereka mungkin bisa beli ke saya, cenderung seperti itu teman-temannya. Jadi jangan takut, setiap bisnis kan memiliki fasilitas-fasilitas tersendiri teman-teman. Oke. Nah, jadi barang-barang yang saya jual yang saya beli di kota-kota besar itu targetnya siapa yang akan saya tawarkan. Nah, jadi barang-barang itu saya tawarkan ke siapa, yaitu target kita yang pertama adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali terkait jual beli online. Oh ya teman-teman, saya beli barangnya ini secara online teman-teman ya, melalui marketplace yaitu di Shopee. Jadi saya mendapatkan barang-barang ini secara online. Nah, ini target kita, yaitu orang yang tidak ngerti sama sekali terkait jual beli online teman-teman. Kan banyak itu di desa-desa, ada orang yang pegang HP yang hanya tahu WhatsApp-an, Facebook-an, nonton YouTube, tapi mereka tidak paham terkait jual beli online teman-teman. Terus yang kedua yaitu orang-orang yang takut belanja online teman-teman. Nah, jadi di sini kan ada sebagian orang-orang itu takut karena apa? Karena banyaknya berita-berita, misalkan ada orang beli barang secara online, terus barang itu tidak sesuai dengan gambarnya, barang itu tidak sesuai dengan deskripsinya, akhirnya ada orang yang menyesal belanja online. Nah, kadang-kadang ada sebagian orang di sekitar kita itu terpengaruh dengan berita-berita itu teman-teman. Nah, jadi memang untuk beli secara online itu memang membutuhkan ketelitian yang lebih, supaya yang barang yang kita dapatkan itu tidak sesuai lah dengan harapan kita. Nah, jadi ya saya pernah sih beli barang itu tidak sesuai, tapi itu sebagian kecil saja waktu awal-awal saya belanja online. Di kemudian hari ini alhamdulillah saya tidak pernah. Nah, jadi barang yang saya beli itu sesuai dengan deskripsi teman-teman. Nah, di sini orang-orang ini takut dengan mendengar berita-berita itu, akhirnya mereka enggan membeli barang secara online. Nah, mereka cenderung ke beli barang secara offline. Nah, inilah target-target salah satu target yang akan kita tawari, produk yang akan kita jual. Nah, terus yang ketiga ini sebenarnya sama dengan nomor satu, cuma orang-orang ini yang memang tidak pernah memakai HP Android, ya, mereka suka HP jadul, ya, mereka memang tidak membutuhkannya, mereka cuma hanya ingin berkomunikasi, ya telepon sama SMS gitu saja. Ya, rata-rata banyak di pedesaan itu kayak petani, terus orang-orang yang sudah tua itu mereka cenderung mereka cenderung tidak paham sama sekali terkait internet. Nah, ini juga bisa kita salah satu target kita teman-teman ya. Nah, terus yang nomor 4 yaitu orang-orang yang enggan ribet. Nah, kadang di sekitar kita juga ada orang yang malas belanja online, bukannya mereka nggak tahu, nah, mereka cuma malas karena transfer, harus menunggu barang, harus pilih-pilih barang, harus meneliti barang-barang itu secara detail di toko-toko online. Nah, kadang ada orang-orang seperti itu, mereka itu malas belanja online karena ya seperti itu tadi, mereka harus transfer, apalagi tidak punya mobile banking. Nah, jadi mereka harus ke ATM, atau mereka harus agen bank, atau mereka harus ke bank, kan ribet. Nah, bagi yang ribet teman-teman ya. Nah, jadi orang-orang yang enggak ribet ini jadi salah satu target kita juga teman-teman. Terus yang nomor 5 yaitu anak-anak kecil teman-teman. Nah, di sini pengalaman saya kan punya anak kecil ya, kira-kira
usia PAUD lah. Itu suatu hari saya belikan gelang anti nyamuk. Nah, lucu memang bentuknya, gelang anti nyamuk, dan tas bekal buat makanan, itu lucu. Nah, saya belinya di online. Terus anak saya itu saya suruh pakai ke sekolahnya, teman-teman. Nah, otomatis berhubung barang yang dipakai anak saya itu lucu, namanya juga kan anak-anak, teman-temannya juga, kamu beli di mana itu? Nah, kata anak saya, aku dibelikan ayahku. Beli di mana? Ya nggak tahu ayahku. Nah, dari situ banyak teman-temannya yang tanya, akhirnya otomatis teman-temannya itu juga mengadu ke orang tuanya. Nah, Bu, aku tolong belikan jam sama tas bekal kayak anak saya, namanya kan Kaila, kayak Kaila, Bu. Nah, otomatis belinya di mana? Nggak tahu, katanya Kaila dibelikan ayahnya. Nah, otomatis orang tua teman-teman anak saya ini, teman-teman, itu tanya ke saya, belinya di mana? Ya saya bilang, saya beli di Surabaya, Bu. Kok jauh, Mas? Nah, ya saya beli secara online. Nah, berapa harganya? Ya disinilah. Nah, dari harga, otomatis kan mereka yang tanya ke saya ini orang-orang yang target kita yang nomor 1 ini, teman-teman. Nah, mereka pegang HP tapi tidak paham terkait jual beli online. Nah, mereka akhirnya tanya ke saya. Kalau mereka paham kan otomatis mereka cari sendiri. Nah, berhubung mereka tidak paham, nah mereka tanya ke saya. Ya saya jawab seperti itu. Nah, dari situlah, Bu, harganya sekian. Nah, saya di situ mengambil keuntungan 1.000, 2.000 saja, teman-teman. Akhirnya banyak teman-temannya anak-anak saya itu yang kepingin. Nah, dari situlah kita bisa memasarkan produk kita. Nah, jadi target kita juga termasuk anak-anak kecil, teman-teman. Bagi teman-teman yang punya anak kecil, itu teman-teman manfaatkan. Berarti bukan memanfaatkan secara tidak baik ya, teman-teman, ini secara positif. Nah, tentunya barang-barang yang saya pakaikan ke anak saya itu juga barang-barang yang bermanfaat, bukan barang-barang yang yang tidak anfaedah lah. Nah, barang-barang yang bermanfaat kayak tas bekal, terus gelang anti nyamuk. Nah, itu bisa melindungi anak dari, minimalisir lah dari gigitan nyamuk, teman-teman. Nah, dari disitulah anak-anak kecil juga menjadi target kita, teman-teman. Jadi misalkan teman-teman tidak punya anak kecil kayak saya, punyanya anak SD, SMP, SMA, di situ kan ada barang-barang unik, barang-barang lucu-lucu yang dijual di toko-toko online. Ya belikan saja, misalkan kayak pulpen yang ada kipasnya, terus pokoknya barang-barang lucu lah. Nah, nanti anak kita suruh pakai di sekolah. Nanti kan otomatis kan teman-temannya kita lihat respon pasarnya itu, kita lihat respon teman-temannya. Ketika banyak yang minat, nah disitulah nanti kita bisa berjualan, teman-teman. Nah, otomatis juga kita secara tidak langsung mengajari anak kita secara mengajari berbisnis. Nah, anak kita berjualan di sekolahan kan tidak menguras energi juga. Produk yang dia pakai, yang teman-teman belikan untuk anak-anaknya, teman-temannya minat, nah itu kan enak. Teman-temannya kan banyak di sekolah. Nah, itu juga bisa jadi jadi target kita juga, teman-teman. Nah, jadi seperti itulah, target kita juga menyakup anak-anak juga, baik anak-anak usia dini maupun usia remaja juga bisa, teman-teman. Nah, pokoknya cari produk-produk, barang-barang yang bermanfaat lah. Terus bagaimana kita menentukan produk yang akan kita jual, teman-teman? Yang pertama, kita harus memperhatikan tingkat kemanfaatannya. Ya, di sini barang itu semakin mudah dijual itu ketika barang tersebut bisa menjangkau segala usia dan juga segala gender, teman-teman. Nah, jadi misalkan
kita memilih barang, misalkan produk-produk rumah tangga atau alat-alat untuk perawatan rumah. Nah, di situ kan yang butuh kan bukan hanya laki-laki, bukan hanya perempuan, bukan hanya anak usia muda, mereka butuh semua. Jadi semakin banyak manfaatnya, itu semakin mudah kita jual, teman-teman. Nah, jadi barang itu tidak tidak khusus untuk jenis kelamin laki-laki, atau barang itu tidak khusus untuk rentan usia remaja saja. Nah, jadi kalau bisa barang itu usia muda itu butuh, orang-orang tua itu butuh, laki-laki butuh, perempuan juga butuh, teman-teman. Dan jadi di sini itu enak kita menjualnya. Nah, tapi juga tidak masalah sih kalau misalkan teman-teman punya mencari produk yang manfaatnya hanya untuk perempuan saja, misalkan kayak kosmetik, kayak kerudung, atau kayak terus cowok ini ya, tidak masalah. Yang penting kita tahu manfaatnya itu tinggi, teman-teman. Sehingga ketika tingkat kemanfaatannya itu tinggi, otomatis calon-calon pembeli kita juga kemungkinan besar tertarik dengan barang-barang yang akan kita jual, teman-teman. Terus yang kedua, gunakanlah situs elektronik komersial, teman-teman. Nah, kayak seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Nah, di sini saya cenderung ke Shopee, teman-teman ya. Soalnya di sini mudah, terus fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh Shopee ke penggunanya juga banyak, yang nanti saya jelaskan di slide selanjutnya, teman-teman. Terus bagaimana kita menentukan produknya? Kita mencari-cari di toko online ya. Carilah yang paling penting yang termurah. Nah, di situ nanti pokoknya teman-teman cari barang termurah. Terus cari produk itu yang ratingnya antara 4,6 sampai 5. Biasanya kan di situ kan di produk barang itu ada rating yang dituju yang biasanya tandanya itu berbentuk bintang, teman-teman ya, maksimal 5. Nah, cari barang itu yang ratingnya 4,6 sampai 5, teman. Itu berarti menunjukkan barang itu memang bagus, teman-teman. Nah, barang-barang itu bagus. Terus barang-barang itu memiliki banyak komentar positif, teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman itu bisa memilihnya, cari barang-barang itu yang memiliki komentar banyak, teman-teman. Nah, teman-teman juga harus paham mana itu komentar yang dibuat, maksudnya komentar itu yang dibuat oleh toko itu sendiri, biar tokonya kelihatan laris. Itu ada memang komentar-komentar itu, komentar-komentar bayaran lah, atau komentar-komentar apa gitu. Jadi komentar itu biasanya cirinya tidak ada fotonya, teman-teman. Tidak ada fotonya, tidak ada kata-katanya, ya cuma utang gitu saja. Nah, di sini teman-teman usahakan cari yang barang yang ada komentarnya itu komentar positif. Nah, terus ada fotonya, terus ada videonya, teman-teman. Nah, jadi di Shopee sekarang itu selain foto juga harus menyertakan video untuk memberi penilaian pada produk itu, teman-teman. Jadi teman-teman harus selektif, cari komentar positifnya yang banyak. Nah, terus ada fotonya, terus ada videonya, teman-teman. Nah, terus selanjutnya cari barang yang terdekat dari domisili teman-teman semua. Nah, supaya nanti ringan di ongkirnya, teman-teman. Nah, jadi jangan terlalu jauh dari domisili teman-teman. Nah, soalnya otomatis semakin jauh itu membuat ongkir itu semakin mahal. Nah, ketika ongkir semakin mahal, jatuhnya harga barang yang kita beli itu juga akan semakin mahal, sehingga kita nanti kebingungan untuk menjualnya. Nah, jadi usahakan yang terdekat. Nah, makanya saya di Kabupaten Banyuwangi yang terdekat dari kota saya, dari kabupaten saya itu untuk kota besar yaitu adalah Surabaya, Sidoarjo, dan sekitarnya lah, teman-teman. Nah, di situ dengan semakin dekatnya kita cari barang, itu semakin murah untuk ongkirnya. Dan kalau kita bisa dapat ongkir murah atau bisa dapatkan gratis ongkir, nah di situ kita bisa
memberikan menjual barang kita itu dengan mudah, tidak terlalu mahal ya. Terus selanjutnya kita beli sampel untuk mendalami produk teman-teman. Nah, jadi kita beli barang itu satu, nah kita lihat itu bentuk fisiknya, terus material jenis material produk yang akan kita jual teman-teman ya. Nah, supaya kita paham betul, kita menguasai produk-produk yang akan kita jual. Jadi kita paham betul dengan barang apa yang akan kita jual teman-teman. Jadi seperti itu bagaimana caranya kita menentukan produk yang akan kita jual teman-teman ya, dari poin 1 sampai poin 4 ini teman-teman. Nah, terus selanjutnya bagaimana cara kita menentukan harga teman-teman ya. Nah, pertama, samakan dengan harga pasar ataupun bisa lebih murah sedikit dari pasaran di sekitar kita teman-teman ya. Nah, di sini bagaimana cara kita melihat harga pasar ya? Kita bisa mungkin kita melihat di toko-toko yang menjual barang sama dengan barang yang akan kita jual. Di toko-toko itu kan ada kan jual produk, misalkan ada yang sama dengan produk yang akan kita jual. Nah, itu kita cari tahu. Nah, misalkan harganya misalkan 10.000. Nah, terus kita juga bisa menjualnya dengan harga 10.000, atau misalkan kita bisa memberikan harga di bawahnya, misalkan 9.500. Nah, karena kan di toko kan yang seperti saya jelaskan di awal tadi, mereka kan juga menentukan harga itu juga menghitung biaya operasional, terus biaya menggaji karyawan. Nah, sedangkan kita kan tidak. Nah, jadi kita bisa memangkas harga sedikit lebih murah dari yang ada di toko-toko yang ada di sekitar kita. Nah, kalau tidak gitu, kita pergi ke misalkan ke Facebook. Nah, kan di setiap daerah tempat tinggal teman-teman kan ada kan, misalkan di di Banyuwangi misalkan ada di Facebook itu grup jual beli Banyuwangi. Terus misalkan di Bondowoso grup jual beli Bondowoso, atau di kota apa teman-teman tinggal itu cari di situ di Facebook. Nah, ketikkan barang yang akan kita jual, misalkan misalkan tas bekal gitu aja ya. Nah, tas bekal, ada nggak yang jualan tas bekal di media online, nah, seperti Facebook? Nah, ketika ada, lihat harganya. Ketika teman-teman sudah tahu, ya samakan seperti yang ada di toko-toko tadi, samakan, atau bisa jual lebih murah sedikit. Itu bisa teman-teman lakukan, jadi tidak usah bingung. Tinggal cari di Facebook, kan banyak kan sekarang orang-orang jualan di Facebook. Nah, jadi di situ kita bisa melihat harga pasaran teman-teman ya. Jadi tidak usah bingung-bingung. Yang pertama tadi, kita melihat harga pasaran yang ada di toko di sekitaran kita, terus melihat harga pasaran yang ada di media online seperti Facebook. Nah, itu teman-teman ya. Terus yang kedua, tentukan harga sendiri jika tidak ada orang lain yang jualan di sekitar kita, tentunya dengan keuntungan yang wajar teman-teman ya. Nah, misalkan setelah setelah teman-teman cari harga produk yang ada di pasaran di sekitar teman-teman, misalkan tidak ada yang jualan, teman-teman bisa menentukan harga sendiri. Nah, teman-teman bisa menentukan harga sendiri, tentunya teman-teman mengambil keuntungan yang wajar teman-temannya. Jangan serta-merta misalkan tidak ada yang jualan produk yang akan kita jual, kita menentukan harga seenaknya. Nah, siapa tahu ada saudara-saudara dari calon pembeli kita itu mengetahui jual beli online. Aku kemarin beli produk di misalkan si A itu harganya 20.000. Dia menceritakan ke saudaranya. Ternyata saudaranya itu tahu masalah jual beli online. Terus dilihat produknya teman-teman itu di toko online. Loh, ini loh di online loh, harganya cuma 4.000.
Itu kan kebangetan teman-teman, mengambil keuntungan 100% lebih, bahkan 200%. Nah, itu ternyata orang itu jualannya apa itu terlalu mahal, kemahalan. Nah, jadi ketika barang-barang yang akan produk-produk yang akan teman-teman jual itu, jika tidak ada yang jualan di sekitar teman-teman, yaitu tentukan harga sendiri, tentunya dengan memperhatikan keuntungan yang wajar teman-teman ya, jangan terlalu mahal, dan jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan teman-teman, tidak baik. Pokoknya yang wajar-wajar lah. Nah, yang penting pelanggan kita itu happy. Kita harus menservis mereka, kita tidak membohongi mereka. Nah, ya seperti itulah teman-teman ya. Kita harus berjualan dengan cara yang baik teman-teman. Nah, terus selanjutnya, keuntungan belanja online. Di sini kan saya menggunakan platform Shopee teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga ada yang suka di Tokopedia, di Lazada atau di marketplace lain, ya terserah teman-teman. Pokoknya se-enjoy teman-teman. Nah, cuma di sini saya lebih enjoy ke Shopee teman-teman. Nah, karena apa? Karena memang aplikasi ini penataan produknya itu mudah, simple. Nah, juga pokoknya enak lah untuk digunakan. Nah, di sini keuntungan yang bisa kita dapat ketika kita beli barang online menggunakan platform marketplace online, itu bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun asalkan ada koneksi internet ya teman-teman ya. Jadi kita bisa terbang sambil cari-cari barang yang akan kita jual. Terus waktu kita kerja, waktu istirahat ya teman-teman, ya kita sambil daripada kita melihat yang tidak berfaedah, ya mending kita lihat aja marketplace, jual kita lihat toko-toko, misalkan ada barang-barang yang sekiranya masuk atau sekiranya cocok untuk kita jual lagi, ya apa salahnya. Jadi kita bisa melakukannya, enaknya itu yaitu kita bisa melakukan kapanpun dan dimanapun asalkan ada koneksi internet teman-teman ya. Terus yang kedua, fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh platform e-commerce kepada pengguna setianya teman-teman. Nah, di sini saya kan pakai Shopee ya. Di Shopee awal-awal mula saya belanja di Shopee ini ya biasa-biasa saja. Nah, lama-lama dengan intensitas sering saya belanja di Shopee. Di sini Shopee memberikan fasilitas-fasilitas kemudahan-kemudahan bagi saya teman-teman. Nah, di sini saya sama Shopee itu yang sekarang setelah sekian banyak transaksi saya lakukan di Shopee memberikan saya semacam kredit barang. Nah, saya boleh ngambil barang dulu di Shopee, bayarnya belakangan teman-teman. Nah, di situ pertama saya kali mendapatkan kredit barang itu. Pertama saya dijatah sama Shopee itu per bulan kurang lebih 650.000 teman-teman. Nah, saya manfaatkan ketika saya tidak ada modal, ada orang ingin beli produk ini, saya ambil dulu di Shopee. Nah, ketika saya dapat uang dari pembeli, saya transferkan ke Shopee. Nah, di situ kan enak kita teman-teman. Nah, jadi kita bisa tidak usah pakai modal kalau sudah seperti ini teman-teman. Nah, terus setelah saya menggunakan fasilitas itu, yang pertama itu 650.000, terus saya gunakan, terus saya mengembalikan dengan tidak melebihi batas waktu tempo pembayaran. Terus sama Shopee ditambahi lagi limit saya itu, ditambah lagi menjadi 1.500.000, terus, dan pada akhirnya saya dikasih limit sama Shopee itu 11 juta teman-teman. Nah, jadi saya bisa mengambil barang di Shopee, meskipun saya tidak punya uang teman-teman ya. Nah, nanti saya jual lagi setelah saya dapat uang. Nah, keuntungannya saya sisihkan, harga barang itu tadi saya langsung transfer uangnya ke Shopee. Kan mudah. Di Shopee sendiri tidak hanya memberikan fasilitas mengambil barang dulu teman-teman. Nah, tapi di Shopee sini saya juga mendapatkan fasilitas pinjaman berupa uang cash. Nah, dulu yang awal saya itu diberi
berapa ya, limit pinjaman itu ya sama seperti yang ngambil barang dulu tadi. Nah, saya dikasih itu pertama 750.000 teman-teman. Terus setelah itu sama Shopee limit itu terus ditambahkan sampai sekarang saya ada limit pinjam uang cash itu sampai 5.250.000 teman-teman. Nah, jadi misalnya kita pinjam itu langsung uangnya sama Shopee langsung ditransfer ke rekening kita. Itu berbentuk uang. Beda dengan yang tadi itu kan berbentuk barang. Nah, kita jadi dikasih pinjaman buat belanja ketika kita kita tidak punya uang. Nah, sedangkan di fasilitas yang kedua ini kita diberi pinjaman uang. Nah, mungkin untuk mensupport bagi kita misalkan beli kayak etalase, kayak apa. Nah, jadi nanti kita bisa menyicil di Shopee. Nah, tapi untuk fasilitas ini tidak saya gunakan teman-teman ya. Nah, jadi dari sekian fasilitas-fasilitas itu teman-teman harus menggunakannya secara bijak. Nah, ketika kita nanti sudah diberi limit diberi limit pinjaman barang sampai 11 juta, jangan serta-merta limit saya banyak ini, saya belanja untuk keperluan pribadi ya, jangan sampai teman-teman ya. Nah, nanti takutnya waktu jatuh tempo teman-teman tidak bisa membayar, malah teman-teman nanti di blacklist sama Shopee. Nah, jadi gunakanlah dengan bijak, belanjakanlah gunakan fasilitas itu untuk kegiatan bisnis kita teman-teman ya. Nah, terus yang ketiga, bonus-bonus yang diberikan oleh platform e-commerce tersebut kepada pengguna setianya. Jadi di Shopee sendiri itu yang sering belanja di Shopee, ya saya kan belanja barang di Shopee, misalnya isi pulsa juga di Shopee, terus isi token listrik juga di Shopee, membayar BPJS juga di Shopee, cari tiket kereta juga di Shopee, pokoknya sebagian besar transaksi saya ada di Shopee. Nah, di sini sama Shopee sendiri juga diberi bonus-bonus seperti koin. Nah, dari awal mula saya berbelanja di Shopee ini, koin itu yang saya kumpulkan itu bisa sampai 1 juta lebih. Nah, sudah koin-koin tersebut itu sudah saya pernah tukarkan dengan produk-produk kebutuhan saya sendiri teman-teman. Nah, jadi misalkan kan ada itu kan biasanya kalau kita belanja ke toko di dekat kita, sering kita belanja di toko tersebut waktu hari raya, biasanya kan ada kita dikasih bingkisan sama toko itu karena sudah sering beli di tempatnya ya. Begitulah di Shopee. Shopee juga seperti itu, ketika kita sering belanja di Shopee kita juga diberikan bonus-bonus tersebut berupa koin. Nanti koin itu bisa kita tukarkan dengan barang-barang yang menjadi kebutuhan kita teman-teman. Nah, jadi mungkin tidak di Shopee saja teman-teman, mungkin di Tokopedia juga seperti itu, di Lazada juga seperti itu. Cuma pengalaman saya yang saya ceritakan ini di Shopee teman-teman. Jadi misalkan teman-teman tertarik, ya silakan nanti tulis di kolom komentar. Ketika teman-teman ingin mengetahui seluk-beluk di Shopee, nanti saya akan coba jelaskan teman-teman ya. Nah, mungkin dari poin untuk keuntungan belanja online ya 3 ini teman-teman ya. Nah, terus selanjutnya apa sih langkah awal bagi pemula untuk memulai dan memasarkan produknya teman-teman? Nah, di sini pertama, usahakan jual barang atau produk yang murah-murah dulu teman-teman ya kan banyak itu produk-produk yang harganya mulai 1.000 sampai 20.000 lah. Nah, di sini saya sarankan maksimal di bawah 30.000 lah teman-teman untuk awal-awal untuk memulai. Nah, supaya kalau barang itu murah, otomatis kan modalnya kan tidak terlalu besar. Jadi kita kecil-kecilan dulu, nanti kita dengan berjalannya seiring waktu, dengan kita paham betul, kita bisa menjual barang yang agak sedikit mahal. Otomatis kita kalau berjualan dengan produk-produk yang produk-produk dengan harga murah, tentunya kita juga mengambil keuntungannya sedikit teman-teman. Beda kalau kita jual barang-barang mahal, nah itu keuntungannya kita bisa mengambil juga bisa lebih banyak daripada
produk-produk yang harganya murah, teman-teman. Nah, jadi untuk langkah awal bagi teman-teman yang ingin berjualan produk ini, jadi usahakan beli barang yang murah-murah dulu supaya modal itu tidak terlalu banyak, teman-teman. Misalkan kan kalau barang harganya 10.000, kalau kita beli 10 kan cuma 100.000. Misalkan harga itu barang itu 5.000, kalau kita beli 10 atau 20 kan cuma 100.000 juga. Jadi tentukan barang-barang yang murah-murah dulu, teman-teman ya, jangan mahal-mahal dulu untuk pemula. Nah, terus yang kedua, beli barang nggak usah banyak-banyak, bisa beli 5 piece dulu untuk tes respon pasar. Nah, jadi gini, jadi untuk awal kan kita kan namanya bisnis itu kan juga memiliki tingkat risiko, teman-teman ya. Jual beli kan, kalau jual beli itu resikonya barang itu tidak laku, teman-teman. Nah, tentunya kita juga bagi pemula kan tidak memahami secara detail terkait dunia marketing, memasarkan produk. Jadi kita untuk pemula, kita beli sedikit dulu, misalkan 5 piece. Nah, kita lihat respon pasar. Ketika kita menawarkan produk dan permintaan pasar di daerah sekitar kita itu banyak, bisa kita order lagi dengan jumlah yang lebih banyak, teman-teman. Nah, jadi untuk awal jangan beli banyak-banyak dulu. Nah, terus usahakan barang itu tidak expired. Nah, jadi long life. Nah, jadi misalkan produk-produk rumah tangga kayak misalkan kayak celemek, terus entong nasi, terus pisau 1 set. Nah, itu kan enak, nggak ada expirednya. Nah, kita beli barang itu pokoknya jangan banyak-banyak dulu. Kita beli sedikit dulu, kita lihat respon pasar. Jika respon pasar itu baik, kita mungkin bisa untuk membeli produk itu lebih banyak lagi, teman-teman ya. Nah, kan kalau kita beli pertama awal beli banyak, terus barang itu tidak laku, kita stres, teman-teman. Nah, itu dulu yang pernah saya rasakan, teman-teman ya. Jadi untuk akhir-akhir ini ya, berjalan seiringnya waktu ya, saya beli sedikit dulu. Ketika respon baik, baru saya beli banyak, teman-teman. Nah, terus yang ketiga, bagi pemula, kita tawarkan ke tetangga atau ke saudara kita dulu, teman-teman. Nah, jadi di sini maksudnya kita tawarkan ke tetangga itu kan nanti kan kita juga melakukan komunikasi. Nah, komunikasi ya bagi pemula kan bagaimana ya cara menawarkan produk itu ya, cara ngomongnya. Kan kalau ke tetangga, kalau ke saudara itu kan enak, kita kan biasa sering bertemu, kita sudah akrab, jadi kita menawarkan produk itu secara enak, nggak canggung. Nah, jadi kenapa kok tetangga dan saudara-saudara dulu? Kan kita kan di sini posisinya sebagai pemula, otomatis dari segi komunikasi marketing itu kan kita kan juga perlu banyak belajar lagi, teman-teman. Nah, di situ nanti kan para calon pembeli itu kan juga menanyakan terkait produk yang teman-teman jual, itu produk ini seperti apa, manfaatnya apa, tingkat kegunaannya, awet apa tidak. Nah, nanti kalau timbul pertanyaan-pertanyaan itu, kalau yang teman-teman hadapi itu tetangga sendiri atau saudara, ya mungkin teman-teman tidak terlalu bingung lah, bisa enjoy karena sudah akrab itu tadi. Nah, jadi di sini secara tidak langsung kita belajar marketing, kita belajarnya ke tetangga, ke saudara dengan cara itu tadi, menjawab pertanyaan-pertanyaan tetangga terkait produk kita, pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara kita. Ya, otomatis di situ kita belajar berkomunikasi, memasarkan barang, dan tidak menutup kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan tetangga kita atau saudara-saudara kita tadi itu juga bakalan nanti juga ditanyakan ke calon pembeli kita jika kita pasarkan secara luas ke orang-orang yang tidak kita kenal. Nah, jadi ketika itu mereka, orang-orang yang kita kenal itu menanyakan, kita bisa enak menjawab karena kita sudah sedikit banyak berlatih
dengan cara tadi, menawarkan dulu ke tetangga dan saudara. Nah, setelah kita paham, kita lanjut ke yang nomor 4, yaitu kita pasarkan barang kita ke media online. Tentunya pasar yang kita targetnya itu lebih luas lagi, ke orang-orang yang tidak kita kenal. Bisa kita melalui Facebook atau apa. Nah, pokoknya nanti semakin banyak orang yang melihat barang kita, juga semakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan ke kita terkait produk yang akan kita jual itu. Nah, jadi setelah kita latihan tadi ke tetangga dan saudara, kita lebih siap lagi teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari calon pembeli kita yang semakin luas cakupannya teman-teman ya. Nah, di sini kita ketika sudah memahami betul terkait produk, ya kita enjoy menjelaskannya, kita tidak kebingungan teman-teman. Nah, jadi kelihatannya dari sisi pembeli kita adalah penjual yang profesional. Kita bisa menjelaskan produk, kita bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan teman-teman. Nah, jadi di situ ketika kita sudah paham betul, kita sudah berlatih di tetangga dan saudara-saudara kita pasarkan ke media online. Ya, jangan ke media online dulu, nanti timbul pertanyaan-pertanyaan yang belum teman-teman kuasai, nanti kebingungan, kesannya kita tidak profesional, sedangkan kita di media sosial itu dilihat orang banyak. Nah, di situ juga orang-orang yang calon pembeli itu juga enggan membeli, soalnya penjualnya tidak paham terkait barang apa yang dia jual. Nah, jadi itu dulu, ke tetangga dulu, ke saudara dulu, terus ke media online teman-teman ya. Nah, terus yang kelima ini, jika ada tetangga atau saudara atau teman yang berprofesi sales keliling, bisa kita titipkan ke mereka teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman memiliki teman yang atau nikah dia itu tetangga saudara teman yang profesinya sales keliling, ya kita bisa titipkan barang itu. Pernah saya titip ke tetangga saya itu yang sales keliling, Pak, tolong titip ini barang saya, siapa tahu laku. Nah, nanti dari saya harganya 10.000 Pak, nanti Bapak menjual terserah Bapak sudah. Jadi seperti itu. Nah, jadi mereka itu kan sudah biasa keliling. Nah, jadi kita titipi barang, siapa tahu di mereka bawa bisa laku, kan enak teman-teman ya. Kita juga bisa menambah barang yang mereka jual. Nah, jadi mereka untung, kita juga untung. Jadi kita sama-sama menguntungkan lah. Atau kalau nggak gitu ya, kita misalkan ada saudara atau tetangga kita yang tidak bekerja, ya coba kita tawari, Pak, sama maaf teman-teman, misalkan ada tetangga itu kita tawari, berhubung mereka tidak punya pekerjaan, Pak, sama mau Pak jualan barang-barang ini. Nah, ketika mau, itu tadi seperti yang ke sales keliling tadi, ya dari saya barangnya harganya segini Pak, nanti kalau Bapak ingin menjual ke orang lain, monggo, nanti tentukan sendiri harganya. Itu kan enak teman-teman. Jadi kita bisnis juga kita membantu orang lain jika ada yang mau memasarkan produk kita. Jadi suatu saat saya doakan jika teman-teman memulai jual beli menjual produk semakin besar, harapan kita semua dari yang kecil bisa menjadi yang besar. Dari yang tidak punya karyawan, suatu saat jika ditakdir Allah itu sukses kita bisa memiliki karyawan. Nah, itu tentunya. Jadi kita nikmati saja proses awal ini, kita enjoy, kita lakukan dengan segala kita lakukan seprofesional mungkin. Pokoknya bagaimana cara kita membuat pembeli itu nyaman dengan kita teman-teman ya. Nah, terus di sini kalau kita memasarkan ke media online teman-teman ya, kita harus juga menyiapkan review dari produk kita teman-teman.
Soalnya kan di media online itu kan banyak pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, kalau kita buatkan review video, nah, otomatis kita juga meminimalisir pertanyaan-pertanyaan dari calon pembeli. Nah, karena mereka sudah tahu, oh barang ini gunanya untuk ini loh, oh barang ini seperti ini loh. Nah, itu teman-teman ya, kita buatkan video review produk kita kalau kita ingin jual online, supaya calon pembeli itu bisa enak melihat barang kita dengan berupa video, tidak hanya gambar. Nah, jadi mereka otomatis meminimalisir pertanyaan. Karena di online itu kan banyak yang misalkan orang ini komen tanya ini, nanti di bawahnya juga ada yang komen sama lagi pertanyaannya. Untuk meminimalisir seperti ini, kita buatkan video review produk kita supaya untuk mempermudah calon pembeli itu memahami produk apa yang kita jual, teman-teman ya. Jadi mereka lebih paham, lebih mudah memahami produk yang kita jual itu. Nah, nanti untuk video review produk kita nanti akan saya kasih contoh ya teman-teman ya. Nah, contohnya ini teman-teman, video review produk salah satu barang yang saya jual teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Al-Fakir, tetap di channel Logika Sederhana. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah produk, yaitu spray anti bocor. Nah, modelnya seperti ini teman-teman. Ini isinya 700 ml dan di sini tulisannya bahasa Jawa kuno semua teman-teman. Nah, ini saya dapatkan di Shopee dengan harga 60.000 sudah plus ongkir. Nah, dan ini katanya sih bisa mengatasi apa itu kebocoran teman-teman. Nah, dan di sini menurut deskripsi produk ini, nah ini namanya spray anti bocor ajaib, cocok untuk atap, genteng, pipa, tembok retak yang bocor. Nah, terus cairannya ini bisa meresap ke dalam celah dan menyumbat kebocoran, serta tahan air, juga tahan bocor, serta mudah untuk digunakan teman-teman. Terus cara menggunakannya gimana? Nah, itu yang pertama, bersihkan dulu media yang akan kita perbaiki teman-teman. Nah, pastikan juga medianya kering, bersih dari debu teman-teman. Nah, jika terdapat retakan lebih dari 2 mili teman-teman, nah, disarankan menggunakan sealant untuk perbaikan terlebih dahulu, karena spray ini memang untuk retakan, bukan celah teman-teman ya. Nah, setelah media sudah siap untuk diperbaiki, terus semprot spray waterproof ini, tunggu produk ini meresap dan masuk menutupi area yang bocor. Setelah itu tunggu beberapa menit sampai lapisan sudah kering. Nah, terus bisa kita lakukan 2-3 kali teman-teman ya, supaya lapisan anti bocor ini bekerja secara maksimal. Nah, jadi untuk menciptakan lapisan kedap air yang kuat teman-teman, ini membutuhkan waktu kurang lebih 24-48 jam. Nah, jadi media yang kita perbaiki tadi jangan sampai kena air dulu ya teman-teman ya. Nah, sampai waktu 24-48 jam itu tadi. Terus spray ini cocok digunakan untuk keramik retak, bagian atas mobil box, pipa, pagar besi, pondasi bangunan, perbaikan atap, dinding tembok retak, sambungan leher pembuangan wastafel, kanopi polikarbonat, dan talang teman-teman. Nah, jadi langsung saja, apakah benar-benar produk ini bekerja dengan baik dalam mengatasi kebocoran? Yuk kita saksikan review berikut ini. Terus untuk percobaan yang kedua, saya menggunakan media yaitu gayung. Ini terbuat dari plastik teman-teman. Ini gayungnya retak teman-teman. Nah, ini kan kelihatan ini. Coba kita isi air. Ini bocor teman-teman. Coba kita semprot dengan cairan anti bocor. Apakah berfungsi dengan baik di media plastik? Kita
kita saksikan setelah ini. Pastikan permukaan yang akan kita semprot ini bersih teman-teman, kering, bersih, tidak ada debunya teman-teman. Nah, berhubung ini cuma retak, jadi tidak perlu saya ganjal tisu dari bawah. Beda dengan yang tadi kan bolongnya cukup lebar, sehingga saya ganjal tisu dari bawah supaya tidak, cairannya ini kan cair, supaya tidak jatuh ke bawah. Jadi ini kalau cuma retak kita semprot langsung saja teman-teman. Jangan lupa teman-teman, mumpung masih basah kita rapikan. Ini kita jemur dulu teman-teman. Nanti saya coba menggunakan 2 lapis saja teman-teman. Kita jemur dulu, tunggu sampai kering, nanti kita tambah lagi 1 lapis lagi. Oke teman-teman, ini kelihatannya sudah kering setelah saya jemur. Nah, kita kasih 1 lapis lagi teman-teman. Nah, jadi ini kayak mendidih, ini masuk ke sela-selanya yang retak itu tadi teman-teman. Kita bersihkan teman-teman biar rapi. Kita jemur lagi teman-teman. Oke teman-teman, ini kelihatannya sudah kering. Langsung kita coba teman-teman ya. Ini yang bocor tadi teman-teman, kita isi air coba. Ini teman-teman, hasilnya teman-teman. Terbukti tadi kan bocor, sekarang tidak teman-teman, setelah dikasih semprot anti bocor. Nah, ini kering teman-teman. Jadi untuk di media plastik, cairan anti bocor ini bekerja dengan baik. Oke teman-teman, setelah kita saksikan review barusan, dapat saya simpulkan bahwa spray anti bocor ini memang terbukti bekerja dengan baik dalam mengatasi hal kebocoran. Jadi produk ini worth it untuk kita miliki untuk persiapan, misalkan ada perabotan di rumah tangga kita yang rusak, terus atap yang bocor untuk persediaan musim hujan. Nah, jadi produk ini worth it untuk dimiliki, juga bisa untuk dijual lagi, kita tawarkan ke tetangga atau ke saudara. Nah, nanti kita bisa dapat cuan teman-teman ya, kita menyelam sambil minum air. Nah, oke, untuk review produk kali ini saya akhiri sekian. Nah, itu tadi salah satu contoh review produk yang saya jual teman-teman ya, yaitu spray anti bocor yang berguna bagi kehidupan sehari-hari kita. Bisa buat memperbaiki rumah, bisa memperbaiki peralatan rumah tangga kita, yang misalkan timba atau batu nampan. Nah itu, jadi bermanfaat. Jadi produk itu manfaatnya itu banyak teman-teman ya. Jadi produk ini bisa untuk kalangan muda, orang-orang tua, bisa untuk jenis gender perempuan, laki-laki teman-teman ya. Jadi tingkat kemanfaatannya itu mencakup dari berbagai aspek. Nah, jadi lebih mudah untuk menjualnya teman-teman. Nah, jadi pesan saya terakhir, teman-teman untuk memulainya usahakan jual barang produk yang murah-murah dulu, supaya nanti ketika terjadi resiko barang itu tidak laku, teman-teman tidak terlalu stres memikirkannya. Nah, jadi beda kalau nanti seiring berjalannya waktu teman-teman sudah paham betul terkait
marketing, nah, nanti teman-teman bolehlah menjual barang yang agak sedikit mahal. Nah, jadi nanti misalkan ada resiko, teman-teman sudah memahami dunia marketing, jadi teman-teman tidak terlalu pusing memikirkan produk-produk yang tidak laku ini, teman-teman ya. Oke, untuk penutup, nah, sekali lagi, ayo saya ajak teman-teman berbagi pengalaman awal mula merintis usaha bisnis, siapa tahu bermanfaat bagi orang lain sehingga menjadikan ladang pahala bagi kita, teman-teman. Dan semoga awal bisnis kecil-kecilan dengan saling mendoakan, siapa tahu bisa jadi sebuah bisnis yang besar. Mari kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan, teman-teman ya. Nah, dan bagi teman-teman yang berkenan pengalamannya saya narasikan ulang, kirim ke email teman-temannya. Nanti saya coba buatkan PowerPoint, siapa tahu nanti memudahkan orang-orang yang berminat dengan ide-ide kita untuk melakukannya, teman-teman. Nah, jadi kita dalam masa pandemi ini seenggak-enggaknya kita berkontribusi kepada pemerintah untuk mengatasi orang-orang yang kesulitan mencari pekerjaan, teman-teman. Siapa tahu dari ide-ide kita memacu mereka untuk melakukan bisnis-bisnis. Nah, jadi setidak-tidaknya kita membantu mereka, teman-teman, meskipun tidak berupa materi, teman-teman ya. Jadi saya sampaikan ke teman-teman, semangat berbagi kebaikan, teman-teman. Jadilah orang sukses, orang yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Terus jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Logika Sederhana. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ya, teman-teman. Jika video kali ini bermanfaat, insya Allah pada video saya selanjutnya saya akan mereview produk-produk yang bermanfaat dan bisa kita jual lagi, teman-teman ya. Salam sukses sobat, semangat jadi orang sukses, banyak manfaatnya buat orang lain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.